Kehadapan teman-teman pengurus Majelis Taklim Mahfazah yang saya cintai, kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bismillah, mari kita luruskan niat. Karena ada ucapan dari seorang ulama, kam min amalin saghirin yukabbiruhun niyah, wa kam min amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Amal yang kecil tapi karena niatnya lurus bernilai besar. Tapi sebaliknya ada amal yang nampaknya sangat besar karena salah niat di sisi Allah menjadi sangat kecil. Itulah pentingnya kita memperbaiki dan meluruskan niat. Semoga tujuan kita hadir di sini hari ini semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Kalau tadi pagi di Binangun saya bilang Masya Allah, awal Ramadan Sabtu pertama di Binangun ngaji itu penuh. Wah, yang tadi nah, terus saya guyon sama ibu-ibu. Napa niki sing ngaos sing pun kagungan ageman apa ya, Masya Allah. Kemarin tapi saya juga ikut-ikutan berpegan ketemu ya Mbak. Masya Allah. Ya Bang boleh beli baju. Nah, boleh beli baju boleh nggak? Ya boleh, yang tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu beli bajunya sampai melupakan hal-hal yang prinsip di Ramadan ini. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kita awali dari kisah namanya Amr bin Jamuh. Saya membaca sebuah artikel tentang masuknya Islam Amr bin Jamuh. Menarik sekali. Beliau adalah penyembah berhala. Patung buatan beliau diletakkan di depan di tempat rumahnya. Putranya namanya Mu'adz. Sudah terlebih dulu masuk Islam. Allahu Akbar. Ketika melihat ayahnya sulit untuk mendapatkan hidayah, dia bekerja sama dengan sahabat Rasulullah yang lain yang namanya Mu'adz juga untuk mengambil patung ayahnya dan dibuang ke tempat sampah. Lalu Amr bin Jamuh ini mencari-cari, di mana Tuhanku? Kok Tuhanku hilang? Ternyata setelah dicari-cari didapatinya Tuhannya di mana, Bu? Di tempat sampah. Lalu diambil, dibersihkan, diberi minyak wangi lagi, ditaruh lagi di tempatnya. Putranya semakin gemes. Lalu merencanakan serangan yang kedua. Yuk, kita buang lagi. Kemana? Ke tempat sampah. Dibuanglah ke tempat sampah. Bapaknya nyari lagi. Di mana ini Tuhanku? Kok enggak ada? Ternyata Tuhannya kejegor tempat sampah. Kemudian ketiga kalinya Amr bin Jamuh ini menaruh pedang di tangan berhala itu. Supaya yang akan menakalinya lagi bisa diapakan? Dipedang. Putranya Mu'adz gemes lagi. Yuk kita lancarkan serangan yang ketiga. Maka Tuhannya yang bawa pedang itu diambil, dibuang ke tempat sampah. Bersama dengan pedangnya. Maka ketiga kalinya inilah hidayah Allah datang. Kata Amr bin Jamuh, gimana sih? Tuhan kok tidak bisa melindungi diri. Harusnya yang menjahati kamu diapakan? Di pedang, kok malah diam aja, malah pedangnya juga ikut masuk ke tempat sampah. Wallahu ta'ala alam, riwayat ini kami baca, kemudian setelah itu berarti kamu ini bukan Tuhan. Wong tidak bisa melindungi diri sendiri. Singkat cerita, beliau masuk Islam. Terjadilah peperangan yang kedua dalam Islam yang namanya Perang Uhud. Beliau ini sudah sepuh dan qadarullah Allah menakdirkan kaki beliau ini pincang. Kemudian ketika Rasulullah membariskan pasukan yang mau berangkat perang Uhud, beliau berada yang paling belakang. Supaya tidak terkena razianya baginda Muhammad SAW.
Nabi Muhammad kan akan merazia siapa yang masih punya tanggungan tua, mungkin istri seterusnya. Maka ketika sampai kepada beliau, wahai Amr bin Jamuh, engkau ini tidak terkena kewajiban berperang karena kakinya pincang. Engkau mendapatkan uzur untuk tidak ikut berperang. Tapi kemudian Amr bin Jamuh memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kaki pincangku menginjakkan dirinya ke surga. Karena kekuatan keinginan beliau, baginda Muhammad SAW mengizinkan, dan apa yang menjadi cita-cita beliau benar. Kaki pincangnya benar-benar disyahidkan di peperangan, dan orang yang syahid jaminannya masuk mana? Masya Allah. Kakinya apa Bu? Pincang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Lihat videonya anak-anak Palestina yang kakinya hilang itu. Rasanya tidak bisa menahan air mata. Masya Allah. Masa depan memang ditanggung Allah. Kita iman. Tapi sebagai manusia biasa ketika melihat seperti itu hati kita jadi apa Bu? Sedih luar biasa. Hancur Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita diberi kaki yang sehat. Yang berjalannya mudah. Kalau ada pegelnya itu kolo-kolo karena capek. Atau asam uratnya tinggi. Tapi cenderung kaki kita alhamdulillah kaki yang apa Bu? Sehat. Maka ayo kaki kita ajak ngibadah. Semoga besok dengan kaki yang sama kita diantarkan oleh kedua kaki ini ke surga. Saya sharing dengan saudara-saudara kita yang mau berangkat haji. Sebagian ada yang mengeluh, doakan saya ya Us, kaki saya sakit kalau untuk jalan. Saya bilang, Bu, kakinya mulai hari ini diajak dialog. Kaki-kaki sembuh ya, sehat ya. Artak ceki, haji karo umroh yang sehat. Ternyata kan kalimat-kalimat positif, kita pernah membaca artikel kalau air dicaci maki kristalnya jelek. Tapi kalau air kita baca kalimat positif, airnya itu mulkulnya jadi indah. Itu kalimat positif. Kalau Islam malah apa Bu? Sebelum minum membaca apa Bu? Wah, tidak ada kalimat yang lebih hebat kecuali menyebut nama Allah. Maka bayangkan kalau kaki kita ajak dialog, ajak gelemnya anak jaki mengonceng perkara sing elek, nyong delengna diketok-ketok lara ora apa-apa nek nyong arep melangkah sing elek kan begitu Bu. Masya Allah, insya Allah semoga kaki kita menjadi saksi sebagaimana kaki Amr bin Jamuh menjadi saksi perjuangan beliau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita syukuri, kalaulah kita tidak diberi hidayah, niscaya kaki kita langkahkan ke tempat yang tidak dicintai oleh Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemarin sudah kami sampaikan. Semua persendian tulang di tubuh, apa itu Bu tulangnya Bu? Wajib. Wajib itu berarti kalau kita lakukan berpahala, kalau tidak Allah. Berapa jumlah luas tulang yang ada di tubuh kita? 360. Ada seorang ustadz yang berkata kalau nggak percaya ya hitung sendiri. Ibu percaya kan? Saya juga percaya. Tapi yang perlu kita garis bawahi pada kesempatan ini adalah ternyata ada seorang ulama dan ulama-ulama yang lain. Ini saya nyari gambar yang cepat ketemu gitu aja Bu. Ternyata hukumnya apa Bu? Masya Allah. Barangkali saya bukan ibu. Termasuk orang yang lalai selama ini mensedekahi persendian tulang. Tadi kita ngaji di Binangun Bu. Tidak ada materi pengajian kecuali materi yang satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Allahu Akbar. Tadi di sana kami ceritakan Bu. Seorang ulama mengatakan penduduk langit itu kalau melihat penduduk bumi seperti apa Mbak? Seperti kita melihat bintang yang ada di langit. Bintang yang ada di langit itu cahayanya gimana Bu? Ada yang terang, ada yang redup, ada yang lip hilang. Terus muncul lagi. Maka penduduk langit melihat kita tuh seperti itu. Sesuai dengan amalnya. Maka sesiapa yang amalnya banyak terlihat apa dari atas Bu? Cerah. Dan yang jarang beramal, persendiannya jarang disedekahi dengan perbuatan baik, maka cahayanya cuma lip, habis itu hilang. Muncul lagi lip, habis itu hilang. Maka ada yang mengatakan ketika membahas Lailatul Qadar, Masya Allah, malaikat itu adalah
makhluk yang diciptakan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka karena itu adalah yang saling menyatu. Malaikat itu ingin berjumpa dengan hamba Allah yang selalu berbuat kebaikan. Maka diizinkanlah malaikat turun di malam turunnya malam Lailatul Qadar untuk menyapa kita semua dan mengaminkan doa kita semuanya. Maka ibunda, mari ini menjadi renungan. Semoga kita ditolong Allah setiap hari dimudahkan untuk mensedekahi tulang kita sehingga kita bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi saya sampaikan kita aja manut sama Google. Kalau kita mau ke Jogja belum tahu alamatnya, kita langsung ketik alamatnya Pasrah Maps mulai, gitu kan Bu? Terus nanti Google akan mandu kita. Lalu Google bilang setelah 100 meter kanan. Kok Ibu ngeyel? Lah nyong rapan manut Google ban mengkiri baik. Sampai ke tujuan atau tidak Bu? Ya Bu. Ya nyasar wong sama Google suruh kanan kok kita milih itu Google loh. Dan kita percaya. Bagaimana kalau yang bersabda itu adalah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka percayalah, setiap perintah pasti ada hikmah dan setiap larangan pasti ada hikmahnya. Taib ibunda sekalian yang dirahmati Allah, hari ini judul kajian kita adalah menjemputmu. Yang Ustazah Eva maksud menjemputmu adalah menjemput kebahagiaan. Sing dipatosi wong urip teng alam donya niki napa Bu? Gitu Bu. Orang menikah sebenarnya tujuannya pengen apa? Bahagia. Pengen punya anak, pengen bahagia. Rumahnya dibagus-bagus, pengen bahagia. Dan kita punya cita-cita yang lebih tinggi lagi, bahagia dunia dan akhirat. Maka ibunda, kalau ada pertanyaan, sebenarnya hari ini kita sudah bahagia belum? Sudah bahagia belum Bu? Jadi mboten yakin kesini kalau Bu. Pun bahagia apa terang Bu? Sudah. Jawaban orang-orang bersyukur itu kita sudah bahagia. Tapi ada loh yang ditanya Bu. Sebutkan Bu satu aja perasaan di hati Ibu saat ini Bu. Gundah, Bu. Gelisah gitu Bu. Masya Allah. Masih ada yang ternyata belum mencapai titik bahagia menurut versinya. Maka ibunda di dalam buku yang ditulis oleh guru kita Abu Basam Umar Mita, judulnya The Art of Life. Itu beliau memberi judul namanya Benalu Kebahagiaan. Ibu pirsa benalu? Kados napa Bu? Nemplek teng pundi? Nah, nek cara kula wong desa anggoran awit gori Bu. Napa wit duren niku ditempleki wit-witan sing warna-warna. Itu akhirnya wit gorinya dados napa Bu? Mati utawi gering, yang subur benar. Nah, terus ada pelajaran biologi. Kerbau dipelencoki burung gagak. Itu namanya apa Bu? Simbiosis mutualisme. Karena kerbaunya itu tumanya akan dimakani oleh burung gagak. Tapi kalau burung gagak menclok di kepala kita bukan sedang cari tuma ya Bu. Masya Allah. Yang tadi yang pertama namanya simbiosis. Yang mutual nah, karena itu namanya parasit. Jadi ada parasit-parasit yang menghambat orang itu jadi nggak gampang bahagia. Sedikit-sedikit kalau bahasa anak kita tuh jadi baper, jadi kenapa Bu? Sedih, sendu dan sebagainya. Maka kata beliau, benalu kebahagiaan yang pertama adalah ini gambar apa Bu? Selokan yang nopo? Yang kotor. Jur karena kotor jadi mampet. Bu, nate mboten tempat asah-asahan Ibu mampet. Nate Bu. Kayak apa rasanya ibu rumah tangga tempat asah-asahannya bumpet. Maaf Bu. Beberapa waktu yang lalu di rumah Mbah Mut itu septic tanknya tuh mampet Bu. Kayak apa rasanya Bu? Kalau disiram kotorannya balik lagi. Undang dari DPU itu namanya sedot septic tank. Ternyata tidak cukup sekali Bu. Karena rumah itu sudah berdiri dari tahun 1994 Bu. 2 kali Bu. Sedihnya luar biasa Bu.
Gak usah diungkapkan dengan kata-kata. Ternyata, kata Ustadz Abu Basam Umar Mita, benar kebahagiaan yang pertama adalah orang yang menyumpet hatinya, bumpet. Jadi nopo-nopo niku dimpet, tidak dibiarkan nopo Bu, mengalir. Ini saya ambilkan gambar selokan. Selokan, kalau mampet di situ temangsang nopo mawon Bu. Tuh bahasa Indonesianya temangsang niku nopo. Tersangkutlah nopo mawon yang Ibu lihat itu. Sampah, plastik, daun, styrofoam. Itu mungkin di dalamnya ada pampers, ya Bu. Sungai itu kalau dibendung, ranggas, pampers itu temangsang semua. Tapi kalau dibiarkan mengalir, walaupun nampak keruh, tapi air yang mengalir kalau dibuat bersuci boleh atau tidak? Walaupun Ibu tidak tegel mungkin kalau wudhu langsung di mana? Di sungai. Tapi secara hukum fikih sungainya airnya hukumnya apa Bu? Karena apa Bu? Begitu membeng tidak mengalir, Ibu, maka air itu suci tapi tidak mensucikan. Ini contoh. Contoh yang lebih sederhana lagi, saya ngaji Bu. Ibu-ibu kalau ngaji dapat snack ringan sinten Bu? Putrane jur dilebetaken pundi Bu? Qadarullah kelalen. Mboten didalaken, begitu dikeluarkan snacknya sudah basi. Itu padahal baru kelalen kemarin sore. Baunya apa Bu? Ya kecut. Malah nek pun kesuwen kalih plus mulur banyu salah-salah keluar napa Bu? Uget-uget. Itu baru sehari 2 hari. Ibu bayangkan kalau hati kita biarkan menyimpan dendam, kebencian, kegelisahan, kesedihan, musibah, pernah cerita-cerita buruk, lalu kita simpan terus. Kira-kira keadaan hati kita bagaimana Bu? Wah, kalau selokan saja begitu, apalagi hati kita. Maka kenapa Rasulullah itu mengajarkan doa berlindung dari kesedihan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Masya Allah. Rasulullah Ibu tahu betul bahwa di antara tabiat kita ini, kita itu senang mengenang peristiwa-peristiwa yang buruk. Senang mengingat-ingat peristiwa yang telah lampau. Maka saking pahamnya, kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi, umatmu tuh besok akan begitu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, tolong. Apa itu hamun, apa itu hazan? Kesedihan itu adalah mengeleng-eleng kejadian yang sudah lalu. Muncul lagi, hatinya sedih lagi. Kelingan lagi, ya Allah kemarin ada seorang ibu duduk, Ustazah gimana? Saya belum bisa move on kalau bahasa anak-anak sekarang. Setiap saya mau berbakti kepada suami saya ingat kejadian-kejadian kejelekannya di masa lampau. Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak bisa menjawab. Siapalah Eva itu menjawab. Tapi Rasulullah sudah menjawab. Kalau kita sering diliputi perasaan itu, maka doa yang tadi itu dikeluarkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah tolong hati saya itu loh dilewatkan ini loh. Jangan dibiarkan bembeng. Supaya kesedihan-kesedihan yang pernah saya lakukan itu ngalir. Bu. Dan minal ham, kekhawatiran. Ya Allah besok anaknya. Ya Allah Bu. Saya kemarin ngaji di mana ya Bu? Saya lihat videonya Nunung. Dia bertanya pada Ustadz Lana begini. Ustadz, memang semudah itu ya Tuhan itu membalikkan keadaan. Yang tadinya sehat jadi sakit. Yang tadinya beruang jadi miskin. Yang tadinya cinta jadi cuek. Kan gitu nggih. Masa saya makdek dengan itu Bu. Lalu saya, ya Allah jangan-jangan kemudahan yang Allah berikan kepada kita hari ini itu segera Allah balik keadaannya jadi apa Bu? Jadi kedian. Langsung saya mak teratap. Astagfirullahaladzim. Berarti kue ora iman khawatir karo masa kulah sing terjadi nenggan Mbak Nunung terjadi nenggan kula. Nah itu berarti kita khawatir terhadap apa Bu? Masa depan. Dan orang beriman tidak boleh khawatir kepada masa depan. Karena masa depan itu wilayahnya siapa? Wilayah kita itu hari ini. Hari ini aja sekarang ini Bu.
1 jam ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Maka doa itu luar biasa. Ya Allah Gusti, kula nyuwun ati kula ikhlas terhadap kesedihan-kesedihan yang telah lampau. Dan saya nyuwun ya Allah, jangan buat hati saya itu khawatir anake kula kepiye. Cacahe 6, nasibe ngemben keprige, siji karo lorone pada ora, ngemben uripe, itu namanya hamun, khawatir terhadap sesuatu yang belum, maka itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena orang yang kemarin dieling-eling, masa depan dikhawatirkan, pasti dia tidak bahagia. Gimana mau bahagia? Mau guyu sama suami, kelingan yang dulu. Mau guyu lagi, engkau jangan-jangan. Nah terus kapan bahagianya ibu? Maka Masya Allah hari kita itu hari ini mari kita syukuri alhamdulillah. Benalu yang pertama adalah memendam kebencian di masa lalu, khawatirkan di masa depan. Yang kedua ya Bu, Masya Allah. Dan sebelum yang kedua Ustaz Haifat tak kembali cerita. Hari ini orang pergi umroh, pergi ke Taif. Kalau dulu zaman dulu 2000 ke sana itu belum ada orang haji umroh itu pergi ke, tapi sekarang itu pergi ke Taif. Lebih viral lagi Taif ketika di Taif ada kereta gantung. Saya yakin sahabat-sahabat saya yang ada di hadapan saya tidak seperti itu. Ini saya hanya berpikir, merenung gitu. Alangkah sayangnya. Kalau kita itu pergi ke Taif hanya urusan kereta gantung ansih. Padahal kota Taif itu adalah kota yang menyimpan sejarah yang luar biasa. Saat Nabi istrinya seto, pamannya diambil, Nabi ingin menghibur diri kemudian pergi ke kota Taif. Jarak Mekah sampai ke kota Taif adalah 90,9 kilometer. Sini mana Bu? 100 kilo. Sini mana? Sini Semarang berapa kilo Bu? 100. Gampil Semarang. Rasulullah dulu perginya pakai shuttle atau pakai IS atau pakai apa Bu? Pakai unta. Artinya terkena apa Bu? Kalau dingin terkena apa? Hari ini kita kalau panas nyalakin apa? AC. Kalau hujan? Gak kehujanan wong pakai kendaraan. Kita kalau jalan sehat di alun-alun, Jakilun, itu setelah jalan biasanya mampir kemana Bu? Mampir Rasulullah. Perjalanan 100 kilo kurang lebih dari Mekah ke Taif berharap mendapatkan hiburan. Kesenangan, obat hati atas kesedihan meninggalnya 2 orang yang paling dicintai Nabi. Begitu sampai Taif apa yang didapati Rasulullah Bu? Diusir, diapakan? Dilempari batu, kakinya terluka. Maka datang malaikat penjaga gunungnya Rasulullah. Napa tak mbroke gunungnya ke penduduk Taif. Kalau yang ditanya kita, kira-kira kita jawab apa Bu? Sisan karo gunung Sindoro kalih Sombeng. Apa kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka berbuat seperti itu karena mereka itu belum tahu ilmunya. Siapa tahu dari tulang sulbi mereka keluar keturunan orang-orang yang akan mengimani risalahku. Maka kelak Taif menjadi kota yang baik. Kota asalnya para sahabat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bu, orang yang sudah pergi ke Taif, maafnya harus seperti siapa Bu? Seperti Rasulullah. Jembare atine kudu sejembar siapa Bu? Yang ketika orang lain berbuat buruk, Rasulullah bilang apa? Ketika mau ditimpakan gunung, jangan. Nek dewek, maka kalau saya bahasakan dengan bahasa anak-anak muda, nanti sore ada ustadz muda ganteng Bu. Berarti ibu-ibu yang muda duduknya di mana? Belakang. Yang di depan siapa? Soalnya Ustadz Andi Boni itu rumah tangganya, kata Ustadz Andi Boni, istri saya itu Bu nggak pernah boleh beli bakso sendiri Bu. Karena kalau manggil tukang bakso itu, maka yang manggilkan biar security-nya, kata Ustadz Andi Boni. Ibu security-nya siapa Bu?
Nah, Bu. Jadi yang manggil tukang bakso itu kata Ustadz Andi Boni pas ngaji di Payana itu bukan istrinya, ndak boleh ngobrol. Itu harus security-nya, satpamnya. Ibu satpamnya siapa, Bu? Ya, Bu. Gitu, Bu. Terus Ustadz Andi Boni itu istrinya tidak boleh nyuguh tamu sendiri. Jadi harus orang lain yang menyuguhkan. Terus Ustadz Andi Boni itu istrinya, Bu. Ustadz Andi Boni itu kalau dahar selalu disuapin istrinya. Oh, nanti Ibu jadi baper. Seandainya aku makan disuapi, nah makanya yang muda-muda duduknya di mana? Belakang. Yang di depan siapa? Ya Uti, wakil Uti. Kembali kepada ini, Allah. Jadi pribadi Rasulullah itu pribadi yang cepat move on. Coba kalau Rasulullah nggak move on, saya pinjam bahasanya anak muda sekarang. Dakwahnya Rasulullah akan dibayang-bayangi kejadian di mana, Bu? Duh, kalau saya dakwah jangan-jangan saya dilempari batu lagi. Saya diusir lagi. Saya ditolak lagi. Tapi ternyata Rasulullah menutup rapat apa yang terjadi di mana? Di Taif. Lalu Rasulullah melanjutkan dakwahnya sampailah Islam seperti yang kita saksikan hari ini. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah kepada manusia paling mulia, Rasulullah menutup rapat kisah Taif, tidak dimasukkan di dalam kehidupan beliau. Beliau berdakwah terus. Maka Bunda, ada contoh dari Nabi. Jadi kalau sekarang kita memaknai move on itu ya, mari kita maknai lebih dalam. Ternyata Nabi itu menutup rapat, kemudian move on, melanjutkan dakwah kerasulannya, tidak peduli lagi dengan episode Taif. Itulah benalu kebahagiaan yang pertama. Benalu kebahagiaan yang kedua. Ibu pernah mendengar hadis Rasulullah, ni'mal dum itu idam, itu lauk, Bu. Kami kalau di pondok idamnya apa hari ini? Dajaj. Dajaj itu ayam. Maka begitu selesai sholat maghrib, ruput lari langsung napa, Bu? Antri di tempat makan karena lauknya napa, Bu? Ayam. Dulu saya favoritnya di pondok itu lauknya namanya oblok-oblok. Jangan tempe sing dicampur kali kolak kelopo onten terine. Ya astagfirullahaladzim. Lagi puasa kan malah bayangaken apa, Bu? Waduh, nasinya hangat, resenya gede-gede, teri rebus itu. Saya kalau ayam nggak lari, tapi kalau oblok-oblok lari. Karena itu lauk favorit. Ni'mal idam itu adalah al-khallu. Ni'mal adum al-khallu. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah, berapa kali Rasulullah mengulangi? 2 kali. Kisahnya bagaimana? Ketika Rasulullah datang ke rumah istri beliau, menanyakan, sayangku, wahai istriku, wahai ummahatul mukminin, punya makanan apa? Middle up itu ishnya itu namanya ish, roti yang gelembung-gelembung itu kalau dingin kempes, makannya dicolek itu. Kalau yang miliknya orang middle up itu rotinya lembut. Kata istri Nabi, ada roti keras dan cuka. Ibu tahu cuka kan? Makai cuka setahun berapa kali, Bu? Saya makan cuka kalau dianterin nasi kebuli yang ada acarnya itu berarti di dalamnya ada apanya, Bu? Orang tahu tuku cuka, Bu. Kita termasuk orang jarang menggunakan. Artinya roti kering ini akan dicelupkan terlebih dahulu kemana? Ke cuka, kemudian di apa, Bu? Siapa yang akan dahar? Nek ibu disogoh roti kering kan nyelup cuka kan dahar. Ibu kersan apa mboten? Kira-kira ibu kersan apa mboten, Bu? Saya jawabannya yakin bahasa Wonosobone nun sewu. Mboten doyan, Bu. Masya Allah. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Allah. Ya udah, sebaik-baik lauk adalah nggak cuman sekali. Diulang berapa kali, Bu? Maka kata Ustadz Abu Basam Umar Mita tuh, Bu, benalu kebahagiaan yang kedua tuh kita selalu bikin hidup kita tuh ribet. Sementara Rasulullah itu very simple, Bu. Gak ada lauk langsung bilang apa, Bu? Sebaik cerita yang lain gak ada lauk. Kata Rasulullah biar istrinya gak gelo. Ya, gak apa-apa, aku sedang puasa. Jadi tuh dibikin apa, Bu? Dibikin simple.
Kita, Masya Allah. Kemarin saya lupa, ada seorang ibu curhat, Bu. Mohon izin kalau ibunya ini menyimak, nggak boleh tersinggung karena Ustazah Eva kan nggak menyebutkan namanya. Beliau gini, Ustazah, saya tuh sering terlibat debat dengan suami. Loh, lah ngobrolnya tuh apa? Suatu hari saya tanya sama suami saya, Ayah, apa posisi bunda di hatimu? Ibu, wah, ibu pengen dijawab apa? Ternyata suaminya jawabnya gini, engkau adalah ibu dari anak-anakku. Titik. Terus perempuan ini nggak terima, Bu. Tapi pakai bahasa Inggris. That's it. Gitu, Bu. Maksudnya tuh cuman itu. Woy. Kedudukanku di hatimu hanya seorang ibu. Maunya Jani dijawab apa, Bu? Sekarang coba ya. Tadi yang bertanya siapa, Bu? Istri. Suami itu pihak yang kewajiban yang ditanya itu apa? Ya, pertanyaannya. Sudahkah pertanyaan tadi dijawab? Jawabannya apa? Ibunya anak-anak. Si penjawab sudah memenuhi kewajibannya atau belum? Harusnya urusannya apa? Tapi bagi perempuan itu nggak selesai, Bu. Karena perempuan adalah orang yang senang bikin hidup sendiri. Jadi maunya dijawab apa? Wah, engkau adalah belahan. Nah. Jadi sebenarnya yang bikin hidup kita ribet itu siapa, Ibu? Sekarang. Kisah lagi. Saya ulangi lagi kisahnya. Ibu masih ingat ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat. Aisyah nampel mangkok. Sampai apa, Bu? Wah, kalau kita anaknya mecahin mangkok responnya gimana? Kalau Ustazah Eva sih kalau ada tamu gak apa-apa gitu. Tamunya pulang. Gitu, Bu. Rasulullah. Ini kalimatnya. Ibu kalian sedang sambil mungut mangkok yang pecah, disatukan lagi, makanan yang berserak ditaruh lagi. Rasulullah kemudian meminta untuk mengganti tempat yang sudah pecah itu dengan tempat yang baru untuk dikembalikan kepada istri beliau yang ngirim. Simpel enggak, Bu? Kira-kira kalau kejadian ini terjadi di rumah kita, kira-kira ceritanya berapa hari berapa malam, Bu? Kita ini dicontohkan lagi contohnya. Suatu hari datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang perempuan yang minta putranya ditahnik. Berso tahnik ya, kurma dikunyah, kemudian diusap-usapkan di mana, Bu? Di langit-langit. Wallahu taala a'lam. Saya pernah mendengar seorang ustadz mengatakan bayi itu kalau mimik tuh tajam loh, Bu. Gitu. Nah, tahnik itu salah satu fungsinya adalah mengurangi ketajaman bayi ketika gitu, Bu. Pasti kalau perintah Rasulullah itu pasti ada hikmahnya. Tinggal tugasnya anak-anak kita besok jadi dokter yang solih meneliti apa tahnik dalam kesehatan. Misalnya jadi judul skripsinya dia sebagai dokter. Beliau datang untuk minta ditahnik. Ketika bayinya ini ditahnik, bayinya ngompol. Kira-kira kalau, Masya Allah, kalau terjadi di tempat kita, gimana, Bu? Disuruh pipis dari tadi, gak mau. Giliran sekarang, ngompol. Kan ibu jadi nyuci karpet dan seterusnya. Itu sih Ustazah Eva, kalau ibu enggak. Rasulullah, gak masalah, Bu. Bahkan Rasulullah saking sayangnya kepada anak kecil ketika sholat, mendengar bayi nangis, Rasulullah percepat apanya, Bu? Bacaan. Ketika cucunya Hasan perlama tidak diginikan, Bu. Kalau Bu, biar modern. Kanjeng Nabi sampai itu mengira terjadi sesuatu kepada Rasulullah karena Rasulullah sujudnya apa, Bu? Allahumma sholli. Betapa simpelnya, Bu. Gak ada lauk, bilang sebaik-baik lauk cuka. Diompoli, ya sudah, Rasulullah sangat berkasih sayang kepada anak-anak. Istrinya banting mangkok, ya sudah, istriku lagi Kayaknya kalau semua orang mengikuti sunnah Nabi itu sebenarnya hidup kita damai sentosa ya, Bu. Masalahnya kita mengikuti perasaan. Sehingga segala sesuatu itu dibuat ribet.
Ini saya cerita sendiri. Mas suami saya izin menceritakan. Tapi ini sudah tertawa di mobil, Bu. Saya pergi ke Magelang. Waktunya berbuka, saya parkir sak. Di depan parkiran mobil itu ada lamongan yang bersih. Lampunya terang, nampak tempatnya itu bersih. Tapi memang tulisannya hanya lele dan ayam. Terus anak saya, "Mbak mau ayam?" Ayahnya lihat lamongan di seberang. Saya lihat bannernya sudah enggak cemerlang, tempatnya gimana gitu. Terus ya dadak nyebrang barang gitu loh, Bu. Ternyata di banner itu saya baru tahu setelah nanti lewat drama. Karena ada tulisan kepiting, bawal dan udang. Berharap anak yang tidak doyan ayam ini menemukan Mr. Crab and siapa lagi di sebelah gitu. Maka nyebranglah kami. Dan niki atine pun pati napa Bu? Ribet temen semang nyebrang udan, duduklah di situ. Kemudian ada Mr. Crab ada. Enggak ada, adanya cuman bebek dan ayam serta lele. Lalu kami pesan bebek. Ini hikmah ini Bu, ini cerita hikmah. Setelah bebeknya datang, terus suami saya bilang, "Bun, bebeknya kurus." Bu. Terus saya lihat piring brengnya itu sudah napa nih kok? Peot gitu nggih, mangkoknya juga sudah tidak cemerlang. Egen arep mame egen karo apa orang neng kan apa gitu. Ya udah kami makan, saya suapin anak-anak. Begitu nyebrang naik mobil lagi bicara lagi. Ih, warungnya nggak jelas ya. Kenapa ya? Bebeknya kering gitu. Terus anak saya bilang gini, "Tadi tuh sebenarnya kakak tuh nggak pengen di situ, tapi pengen." Terus saya langsung nimpali, "Bunda juga loh Dek. Sebenarnya Bunda tuh ya pengen di warung yang sini. Tapi kan kalau ayah bicara sesuatu, kita anggota keluarga harus apa Bu? Harus taat." Pelajarannya sampai, ya kan Bu? Ke suami nggak tersinggung, jadi ketawa di mobil, tapi mission komplit. Ya kan Bu? Pesan tersampaikan. Itu kan kalau kita mau buat ribet tuh gini nanti Ustazah Eva di mobil. Mbok kalau apa-apa tuh lo nanya istri. Minta pendapat istri. Terus nanti kalau enggak, tuh kan makanya kalau dibilangin itu namanya perempuan yang suka bikin apa Bu? Gak usah begitu Bu. Saya bisa aja terjadi episode itu jadi ribet. Ngapain sih nyebrang-nyebrang hujan. Mana tempatnya kotor mau balik. Jadi apa kira-kira suasana makan Bu? Karena ulah siapa? Wah. Ya tutupnya nggak apa. Di sini memang ayam misalnya begitu maka butuh latihan. Maka Ibu Naskan yang dirahmati Allah, Masya Allah. Rasulullah sudah banyak-banyak mencontohkan. Tinggal kita terapkan dalam kehidupan sehari. Jadi yang bikin hidup kita ribet itu siapa Bu? Diri kita. Contoh ngaji hujan. Ya udah. Hujan itu ya udah gitu loh. Jangan kayak iklan merek tertentu ketika turun hujan. Ya nggak jadi buru takjil deh, nggak jadi makan bersama. Tahu iklan apa Bu? Gitu Bu. Jadi jangan begitu. Kalau hujan tuh ya alam tuh, udah nggak usah. Ya hujan nggak jadi bukber. Itu yang bikin ribet itu siapa Bu? Diri kita sendiri. Maka benalu kebahagiaan yang kedua adalah saat kita selalu membuat hidup kita jadi ribet. Nggak ada mobil naik apa? Angkot. Kenapa sih? Nggak ada angkot ngapain? Ya so what gitu kalau bahasa anak sekarang gitu. So what gitu. Gak apa-apa. Hidup itu jangan kita bikin ribet. Dibikin simple. Bismillah semuanya jadi mudah. Yang nomor 3 Ibu. Masya Allah. Ternyata kepo itu adalah singkatan. Saya yakin kalau ditanya ibu-ibu siapa yang tahu singkatan kepo. Gak ada yang tahu. Tapi kita latah mengikuti kalimat apa Bu? Ternyata kepo itu singkatan dari apa? Knowing every particular object. Wes, apa maning kowe artine, Bu? Pokoknya pengen ngerti apa bae naniku bahasa Jawa nih, Bu. Nomor 3. Hidup kita jadi nggak bahagia itu karena kita terlalu menjadi kepowati. Kalau laki-laki namanya kepomen. Kalau perempuan kepowati. Masya Allah. Ini dicontohkan Rasulullah SAW.
Ada yang ingat siapa nama sahabat yang berzina kemudian datang kepada Rasulullah untuk minta dirajam? Saya tahu yang ingat siapa. Google. Wah, yang ingat siapa Bu? Google. Namanya Ma'iz bin Malik Bu. Beliau itu berzina. Dalam keadaan beliau sudah menikah. Kalau belum menikah berzina hukumannya cambuk. Tapi kalau sudah menikah berzina hukumannya sampai mati. Dilempari batu sampai mati. Datang beliau kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hukum aku. Aku dirajam. Aku dirajam. Kenapa kata Rasulullah? Aku telah berzina. Rasulullah tidak percaya. Bu. Ada orang mengakui dosanya. Sampai dalam satu riwayat itu disebutkan Rasulullah meminta sahabat untuk mencium mulut Ma'iz. Takutnya Ma'iz ini mabuk. Kata sahabat yang enggak ada bau apa-apa. Berarti Ma'iz itu apa Bu? Sadar. Sepenuhnya sadar. Minta untuk apa? Dirajam. Singkat cerita saya perpendek, dirajam sampai mati. Dan kata Rasulullah SAW, taubatnya Ma'iz bin Malik diterima oleh siapa Bu? Bayangkan Bu. Betapa sahabat itu ingin hukuman itu disegerakan di mana Bu? Di akhirat. Kita kebalikan. Gimana caranya dosa kita tutup supaya kita tidak terhukum di dunia. Kita lupa bahwa kita bisa selamat dari penghakiman di dunia. Tetapi sedikit pun kaki kita tidak bisa bergeser dari penghakiman apa Bu. Jadi kalau diterapkan apa? Orang yang korupsi itu Bu. Atau yang nanam pohon singkong di mana Bu? Nah itu Bu. Itu akan iya saya yang salah. Saya siap dihukum. Karena imannya mengatakan apa? Hari ini aku dihukum di dunia, di akhirat sudah apa Bu? Bukankah ada hadis di antara ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah hukumannya disegerakan. Akhirat tidak dapatkan hukum. Tapi apa yang terjadi? Baik tunai hukumannya di dunia lalu Allah tanya zina mana sepi apa wis peng bola bali mogor karo kue apa ya karo itu kalau kita Bu. Jadi kita itu sering mencari tahu sesuatu yang kita nggak perlu tahu. Tapi ibu yang tadi itu istimewa. Saya bilang Bu nggak boleh ya dialog sama suami obrolannya kayak gitu. Kan kalau suami nggak jawab sesuai ekspektasi ibu yang kecewa siapa? Tapi beliau punya kelebihan. Tapi demi Allah saya nggak pernah kepo sama HP suami saya. Saya bahkan nggak tahu gaji suami saya berapa. Yang penting saya dikasih cukup. Maksud sih jenengan nggak tahu gajinya? Gitu. Enggak. Karena saya nggak butuh tahu itu. Saya nggak butuh tahu apa yang ada di HP suami saya. Saya iman sama imam saya. Ini perempuan hebat Bu. Tidak nopo Bu. Nah, maka kadang-kadang yang menjadi gelisah. Kita itu mencari tahu urusan orang lagi. Seorang perempuan dari Ghamidiyah datang kepada Rasulullah dalam keadaan berzina. Tapi dia sudah terlanjur nopo Bu? Hamil. Apa kata Rasulullah? Lahirkan dulu anakmu. Nanti kalau sudah lahir, kamu kesini lagi. Datang ia kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, susui dulu anakmu. Kalau sudah 2 tahun, datang lagi ke sini. Kemudian ditegakkan hukum rajam. Dan perempuan itu pun taubatnya diterima siapa Bu? Bayangkan Ibu. Meninggalkan anak 2 tahun susuan untuk mendapatkan hukuman. Nopo? Rajam. Karena tahu bahwa hukuman di dunia itu akan menyelesaikan urusannya di mana Bu? Dan Rasulullah tidak bertanya Bu. Kamu zina sama siapa Bu? Anaknya mirip siapa coba lihat gitu. Hidungnya mancung apa? Pesek. Kalau pesek berarti bapaknya adalah fulan. Kalau mancung berarti bapaknya adalah. Belajar dari kisah baginda Muhammad SAW. Cukuplah kita mengerti apa yang perlu kita tahu. Yang enggak perlu kita tahu. Kita enggak perlu tahu. Maka ada seorang ulama ketika diajak untuk berbicara tentang sesuatu, dia kemudian singgah, maaf saya tidak punya waktu. Maka
Benalu kebahagiaan yang nomor 3, satu sifat yang namanya apa Bu? Kepo. Bahasa Inggrisnya? Knowing every particular object. Namanya kepo. Kulo ya nembe ngerti. FOMO itu juga ada singkatannya. Apa-apa ngono lah nyong ora ngapalna lu ngapalna inna anzalnahu fi lailatul qadar. Timbang ngapalna singkatan dari kepo. Sekarang yang nomor berapa Bu? Masya Allah. Di antara benalu kebahagiaan yang keempat adalah kita itu berat mengucapkan tidak. Ora penak. Ya nyong ora penak lah nek ora mangkat. Ibu tuh kalau berangkat ngaji goro-goro nggak penak itu di pengajian ya nggak nyaman. Ibu mengikuti kegiatan apapun kalau berangkat dari nggak enak itu kita nggak nyaman. Maka berani berkata tidak. Berkata tidak itu dosa apa mboten? Tidak dalam perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah itu tegas mengatakan tidak. Kita pernah belajar tafsir surat Al-Kafirun. Datang berapa orang? 3 orang. Namanya lupa. Gak apa-apa lupa. Lupa itu bagian dari rahmat Allah. 3 orang ini nego sama siapa? Sama baginda. Apa? Gimana? Kalau gantian kita nyembah Tuhan, nanti Nabi gantian nyembah Tuhan kita. Kata Nabi nggak mau. Terus nawar lagi, lebih turun lagi. Ya udah, sehari aja. Sehari saya nyembah Allah, Nabi sehari nyembah. Terakhir tawaran mereka apa? Masih ingat nggak? Bukan, tawaran yang tadi itu. Kan tadi sebulan, turun lagi sehari. Terakhir tawarannya ada yang masih ingat? Disuruh apa? Nabi Muhammad disuruh apa? Disuruh nyolek, Bu. Ya udah kalau nggak mau nyembah, kamu nyentuh Tuhan saya aja, nyentuh. Nabi Muhammad minta nyentuh apa Bu? Nanti gantian saya akan beribadah kepada Tuhannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mau nggak? Lalu Rasulullah berkata ini, wallahi. Kemudian dia dirayu lagi oleh pamannya Abu Thalib. Ya Muhammad, udahlah dakwanya udah dihentiin dulu. Kalau kamu mau, kamu akan diberi kekayaan dan perempuan tercantik di kota Mekah. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wallahi demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan mana? Kananku. Dan bulan di tangan, niscaya aku tidak akan menghentikan dakwah hingga Allah memenangkan atau aku binasa. Tegas Rasulullah. Padahal yang mendekati diutus oleh orang kafir itu adalah pamannya Rasulullah. Yang merawat Rasulullah dari kapan Bu? Kalau bahasa kita sekarang kita mesti utang budi. Ya ora kepenak ya mula sara kecilik Pak. Gere paling nyongkon menghentikan dakwah Kak orang. Itu kalau kita pasti kayak gitu. Kita itu manusia yang sangat sulit bilang apa Bu? Bilang tidak. Dan sangat sulit bilang iya sama siapa Bu. Nah maka ibunda bilang tidak itu dosa. Tidak dosa. Sampai ada seni ini bukan dari penulis muslim Bu. Wallahu ta'ala tapi saya belum pernah baca bukunya. Tapi judul buku ini seni berkata tidak. Bagaimana menjadi pribadi tangguh agar tidak mudah dikendalikan oleh orang lain. Increase your fighting power. Penulisnya adalah Zen Alvin. Ternyata untuk berkata tidak aja kita harus diapakan? Diajari. Kenapa Bu? Nah, ternyata untuk bilang emoh gitu kita harus apa Bu? Contoh. Yo Mbak usah ngaji. Kalau ngkot jenengan setu sesasi mangkat terus. Sekali ini aja Sabtu gak usah ngaji. Ibu akhirnya apa? Tidak enak. Akhirnya apa? Maka kita itu kadang-kadang untuk berkata tidak itu perlu diajari. Nomor 5 sebelum terakhir ngajinya hampir selesai. Tangan diangkat adalah sunnah apa Bu? Berdoa. Kita dulu pernah belajar perempuan yang ada di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kisah tentang Asiyah bintu Muzahim. Istrinya siapa? Yaitu ketika sampai kepada ayat. Ustazah Eva lupa ayatnya. Lupa suratnya juga. Ketika Asiyah berkata qurrata ainil li walak. Semoga bayi ini menjadi qurrata ayun untukku dan untukmu. Tetapi dalam banyak sumber itu disebutkan Fir'aun itu jawab Bu.
Qurrata ayun godeke. Neng buat saya tidak. Tadi Fir'aun apa Bu? Padahal tadi istrinya sudah berdoa gimana? Qurrata ayun untukku dan untukmu. Ternyata Fir'aun bilang apa Bu? Buat kamu aja. Kalau aku enggak. Besok ketika Musa besar, benar. Musa jadi qurrata ayunnya siapa? Asia. Karena Asia dibangunkan rumah di mana? Karena iman kepada Tuhannya siapa? Tapi apa yang terjadi pada Fir'aun dengan Musa? Fir'aun tenggelam, mati dalam keadaan kafir. Sekarang kalau kita kembalikan kepada kalimat tadi, siapa yang menyebabkan kehancuran Musa? Kehancuran Fir'aun. Dirinya dengan kalimat apa? Buat kamu aja, buat gue enggak. Contoh, sering sekali di pengajian kita didoakan oleh Ustadz. Ya Allah Ibu, semoga yang hadir di ruangan ini bisa tindak haji dan umroh. Tapi kita aminnya tuh kayak yang amin gitu. Terus di batin, duit-duit beo raka. Wong go mamwe angel kalunga. Siapa yang membatalkan tiket kita pergi haji dan umroh? Contoh, ada anak pamit sama orang tua. Mbok, misalnya ini di desa. Mbok, kula dong ngangkakam jadi dokter ya. Si mboknya ngoten iki. Ngimpi ke ra semang keduwuran gitu, Bu. Wong duwe apa-apa ora Kak, cita-cita jadi. Pertanyaannya, siapa yang membatalkan anak beliau jadi dokter? Jadi tanpa terasa. Kita itu yang sering membatalkan kebahagiaan kita sendiri. Contoh, Ustazah Eva tanya, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Kados niki napa? Tak syukuri kados niki napa. Apa kalimatnya tadi Bu? Kados niki. Itu berarti sebenarnya beliau pengen bilang apa Bu? Hidup saya tuh nggak enak, penuh dengan penderitaan, tapi tetap saya coba kados niki nopohnya dibuang. Apa kabar Bu? Yang baik Bu. Tanpa yang kita baik. Maka saya bilang sama jamaah Ibu, besok kalau panas bilang Alhamdulillah Saudi. Liane leng panasan teng Wonosobo, saya bilang gitu Bu. Besok kalau udara Mekah dingin bilang apa Bu? Ibu kedinginan kah di Mekah? Yang lain kedinginan? Tapi ada yang nggak bisa. Ya Allah, neng Arab ya puasa, jadi nggak bahagia. Tapi kalau kalimat itu kita ganti dengan kalimat Alhamdulillah, insya Allah jadi bahagia. Ibu khawatir dengan hujan? Enggak. Alhamdulillah. Ya mungkin balik kudanan ya dikumbah pakaiannya kering lagi. Tapi pahalanya tetap utuh. Maka ibunda jangan batalkan doa kita. Dan hati-hati benalu kebahagiaan yang 5 adalah ucapan yang salah. Siapa yang membatalkan doa kita? Diri kita sendiri. Ibu mau ucapan yang salah boleh. Membatalkan doa sendiri boleh. Yang terakhir sebagai penutup kajian kita adalah orang yang sulit bahagia itu orang yang salah teman duduk. Teman duduk kalau bahasa anak kita sekarang apa Bu? Bestie. Nah, gitu. Bestie. Ibu, ada ibu-ibu punya masalah rumah tangga dengan suaminya. Curhat kepada temannya. Suamiku tuh begini-begini, temannya malah jawab gini. Wong lanang kang kono ka dipertahankan. Gari di tinggal wae. Jenengan iki luru dhewek dhewek egen tayeng. Loh, oh jenengan yang nyatane ayu, insya Allah egen. Nah, itu ibu curhat. Nanti di rumah keadaannya dingin sama suaminya atau tambah panas? Gara-gara siapa? Gara-gara ucapan temannya. Coba kalau curhat sama bestie yang tepat. Suami saya tuh gini. Terus kita bilang, astagfirullah. Bu sabar. Bu anwai sing salah udu karwonin jenengan neng. Saya jalan jenengan koreksi nih men. Maka pulang hatinya gimana? Oh ya nyong tak koreksi aja nyong sing terlalu cerewet.
Tapi kalau salah teman, temannya tuh kayak gitu. Wong jenengan nyatane gen ayu kak lah. Wong lanang kang kono kadi apa Bu? Wong lanang kang kono kadi bela-belani, diluru apane sih gitu cok. Kalimatnya sampai seperti itu Bu. Diaboti apa Bu? Sing diboti apane jenengan luru dewek tayeng. Wajahe ya igen ayu paling lurus sing kaya-kaya mono ya igen. Nah, itu karena salah apa Bu? Maka izinkan sebagai penutup kajian nih Bu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ajwadan nas, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Amati kalimat ini. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kalimat ini belum selesai. Saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam. Bayangkan Bu, ketemunya setiap apa Bu? Kita mah bestie aja nggak tiap malam Bu. Untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawan Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Ada beberapa kalimat yang patut kita renungi. 1. Rasulullah manusia paling 1. Tapi jadi lebih dermawan. Kapan jadi lebih dermawan? Saat bulan Ramadan. Saat ketemu siapa? Bertemu Jibril. Kapan ketemunya? Setiap malam. Ngapain ketemunya? Wow. Jadi bestinya Rasulullah ketika Ramadan siapa? Wow. Dan apa yang dilakukan Rasulullah bersama teman terbaiknya? Masya. Maka kalau kita punya squad, punya bestie, punya grup yang private, terus yang kita obrolkan itu yang nemu jilbab apik ya, misalnya, itu boleh nggak dilarang. Tapi kalau melulu itu, nanti hati kita jadi nggak bersyukur. Karena kita sudah dikasih pedoman sama Rasulullah. Kalau kamu ketemu teman baikmu, obrolkan tentang apa Bu? Ya Allah, bahas tafsir Ustazah, ya mboten. Tapi yang dibahas, kita bulan Ramadan ini mau bikin kegiatan sosial apa nih, gitu Bu. Itu sudah ngobrolin Al-Quran Bu. Yang wingi terus bagi-bagi takjil, itu ngobrolin Quran Bu. Ya Allah, kemarin kita bawa pakaian pantas, tadi saya bilang di depan, ya Allah, ngapain sih Bu? Tapi saya bilang, ya Allah, pakaian pantas pakai paha. Kalau Ibu ikhlas, ya itu yang akan mengantarkan kita ke surga. Nanti kami bawa pulang, kami sortir, rencana kami bawa ke beberapa titik, tapi kami sortir dulu Bu. Nanti kami nyuruh Mbak Toko untuk nyortir atau guru-guru di Garung Bu. Masya Allah. Maka Bunda, obrolan kita tuh obrolan yang berat. Obrolannya tentang umat, bukan obrolan tentang mah nyong gelange es kuna. Papa nyong gelange es model kuna nyong tukok naseng. Anyar wong esok nyong pas kegiliran tuan rumah halal bihalal. Ya izin jenengan gere Pak, ora izin nek bojone gelange sing wingi-wingi baik. Ibunda, siapa teman baiknya Rasulullah? Apa yang beliau obrolkan? Jadi kalimat tadarus ketika kita habis isya tiap malam semaan itu ini loh Bu. Tradisinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan siapa? Jadi kadang Jibril yang membaca, Rasulullah yang nyimak. Persis kayak kita tadarus Bu. Nanti teman kita baca, kita nyimak. Kita yang baca, teman kita yang. Dan saya sampaikan tadi, saya memang menyempatkan diri untuk tadarus di masjid Bu. Karena saya sadar diri, kalau baca di rumah baru buka satu halaman langsung. Maka taraweh saya nggak ikut, saya susui anak saya sampai bobo. Kalau sudah tidur, saya gibrit ke musola ikut tadarus. Jadi ada Ustadz Agus yang baca, kita nyimak, Masya Allah. Kalau ngantuk terus anak saya, bun, gerigap gitu. Langsung, Alhamdulillah bisa tutup satu malam tadarusnya, 1 juz. Boleh, nek tenggeriya mono ya rong lembar pun. Nah maka ibunda, ini dalam rangka kita cari bestie. Dan Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan dengan siapa Ibu? Nah kalau kita berteman itu Bu, menyiapkan teman yang mau doain kita ketika mati. Itu baru namanya bestie. Maka kalau kita bergaul seperti ini Bu, besok kalau ada pengumuman di Mafaza, itu mesti ada ibu-ibu. Ibu sing pundi sih?
Saya ngagem klambi oren ngisor dhuwur lho. Ibu cuman kudungnya tok oren ngisor dhuwur ke. Oh, sing tok ngagem klambi oren ngisor dhuwur nika, walaupun ibu tidak tahu, ibu akan copy paste. Copy paste, Bu? Doa, kemudian ditempel, kemudian diapakan, Bu? Ikut mengucapkan bela. Itulah hebatnya kalau besti kita orang solih. Mencari teman itu sama dengan mencari orang yang akan mendoakan kita saat kita wafat nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Benalu kebahagiaan nomor 1 apa? Mengendapkan kebencian dan kekhawatiran. 2, bikin ribet. 3, kepo. Pokoknya kepo. Nomor 3, berani berkata tidak. Kita nggak bahagia karena kita nggak berani berkata tidak. Yang kelima, ucapan yang salah atau membatalkan doa sendiri. Yang terakhir, salah memilih teman. Dan di Al-Quran diabadikan kalimat salah satu penghuni neraka ketika mereka berkata, ya laitani lan attakhid fulanan khalila. Celakalah aku seandainya dulu aku tidak menjadikan dia teman baikku. Salah ke kancan. Demikian ibu-ibu, alhamdulillah ini adalah kajian terakhir di bulan Ramadan. Kita akan bertemu lagi insya Allah di bulan Mei. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.